Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua sebagai entrepreneurship sejati. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tips gitu ya untuk menjadi seorang marketing yang sukses gitu. Dasar-dasarnya seperti apa? Nah, berdasarkan beberapa ilmu yang saya dapat di sini saya meramu menjadi 5 saja gitu ya. Dasar-dasar atau 5 tips sukses menjadi seorang marketing. Nah, yang pertama adalah produk. Jadi kita harus tahu, paham betul produk apa yang kita gunakan atau produk apa yang kita pasarkan. Contoh, kita akan memasarkan jersey. Nah, kemudian jersey genrenya apa? Misalkan futsal, bola voli, atau di e-sport yang sekarang lagi booming gitu kan, atau mungkin di adventure. Nah, kita harus mendalaminya. Yang pertama, ambil satu genre aja dulu. Ambil satu genre, misalkan lingkungan kita mainnya di adventure aja dulu. Kemudian misalkan di e-sport, boleh di e-sport aja dulu. Tapi kalau misalkan bingung, boleh dicoba semuanya. Nanti ambil fokuskan satu. Jadi tetap harus fokus satu. Sehingga orang lain um, memandang kita bahwa brand. Oh, orang ini suka bikin jersey e-sport. Nah, misalkan seperti itu. Oke, setelah tahu genre, misalkan kita udah pilih genre. Nah, baru ke bahan kain. Atau misalkan di pemroduksian gitu ya. Oke, berarti yang tentang produksi yang pertama itu tentang bahan kain apa yang kita gunakan. Nah, untuk di pabrik jersey kita akan menggunakan bahan pike 140 GSM. Nah, apa sih bahan pike 140 GSM itu? Nah, nanti rekan-rekan cari kelemahan dan kelebihan pike 140 GSM itu seperti apa sih, sehingga bisa meyakinkan bahwa pembeli atau user gitu ya, user untuk membeli produk kita gitu. Kemudian jenis print, dari segi alat kita menggunakan mesin print original Mimaki Japan, sehingga sweet printing itu gambar lebih jelas, nggak standar print. Kalau bedanya sweet printing dengan standar print itu sweet printing lebih jelas dan tahan lama, sedangkan sweet printing itu lebih pudar. Seperti itu. Yang kedua tentang marketing, baik offline maupun online. Bagaimana sih yang offline? Offline itu jadi memasarkan secara langsung kepada user gitu ya, tanpa online gitu, tanpa sosial media, jadi face to face gitu, ngobrol secara langsung. Nah, untuk online di sini kita menggunakan sosial media. Terkhusus kita akan menggunakan, nanti di materi selanjutnya ada WhatsApp bisnis, Facebook, IG, dan Shopee. Seperti itu. Baik yang organik maupun berbayar. Nanti ada tips lagi tentang penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga pemasaran lebih maksimal. Seperti itu. Yang ketiga, nilai tambah. Bagaimana sih nilai tambah? Nah, nilai tambah itu seperti ini. Contoh kita memasarkan harga yang sama dengan orang lain gitu kan. Kemudian kualitas juga sama. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan yang lainnya?
Yang pertama pelayanan fast response gitu. Jadi saat user atau konsumen order, kita langsung siap sedia. Kemudian dari segi chat kita bisa menggunakan auto text, jadi langsung balas dengan cepat gitu ya. Nanti ada tutorialnya. Kemudian ramah gitu ya, ramah dari segi bahasa, kemudian penggunaan emoticon gitu kan. Soalnya kan kalau di sosial media gitu ya suka ada beda penafsiran gitu kan. Serasa kita biasa tapi kok kayaknya apa sih, reseller ini jutek amat gitu kan, padahal kita udah biasa gitu. Nah, penggunaan emoticon ini sangat berpengaruh. Kemudian faktor kali, jadi mengangkat teman, saudara, dan sebagainya untuk membantu berjualan. Jadi untuk bisnis kita butuh sistem itu kita harus saling membantu gitu ya. Tidak bisa, mungkin bisa untuk berjualan sendiri, tapi dari segi omset atau dari segi pendapatan tentu akan kecil. Maka itu kita harus membuat suatu sistem sehingga pendapatan kita meningkat. Itu salah satunya dengan cara merekrut saudara kita, teman kita menjadi reseller. Nah, bagaimana sih keuntungannya? Jadi kita sistemnya komisi gitu. Misalkan uh, yuk bantu saya berjualan jersey, nanti dapat komisi gitu. Kemudian menjadi marketing second hand di pabrik jersey. Jadi motivasi utama rekan-rekan yaitu menjadi marketing second hand di pabrik jersey. Yang dibutuhkan adalah niat, motivasi, dan percaya diri. Tanpa itu kalian nggak bisa, dan terus berdoa. Karena selain usaha harus berdoa juga. Nah, kemudian apa sih keuntungan jadi marketing second hand di pabrik jersey? Jadi keuntungannya, jadi gini kan, pusat utama kita adalah konveksi pabrik jersey. Kemudian di bawahnya ada marketing first hand, kemudian marketing second hand, kemudian user. Konveksi pabrik jersey, marketing first hand, marketing second hand, reseller, dan user gitu. Nah, nanti marketing second hand bisa membawahi beberapa reseller. Bisa membawahi beberapa reseller. Misalkan contoh 100 reseller dengan bonus misalkan 10.000 per piece. Kalau misalkan reseller bisa mendapatkan satu piece dalam satu hari dan memiliki satu reseller dengan bonus 10.000 per piece, jadi 10.000 kali 100 orang. 10.000 kali 100 orang. Jadi berapa tuh? Jadi 1 juta per hari kali 30 hari 30 juta. Jadi seperti itu keuntungan marketing second hand di pabrik jersey. Nah, kalau misalkan itu minimalnya satu piece satu orang gitu ya. Nah, kemudian nanti misalkan ada yang gabung mau menjadi reseller. Nah, nanti sebelum ke marketing first hand, saya akan tanam dulu di marketing second hand gitu. Jadi kalau misalkan marketing second hand udah dapat misalkan 100 gitu ya, 100 reseller misalkan, dan dirasa sudah sukses gitu ya, sukses di marketing. Nah, nanti kita bikin marketing second hand baru gitu. Jadi keuntungan marketing second hand di sini selain memiliki reseller dan dibantu mendapatkan reseller, juga mendapatkan omset pendapatan yang lebih seperti itu. Jadi
Jangan hanya ingin menjadi reseller, tetapi rekan-rekan harus berupaya keras untuk menjadi marketing second hand. Seperti itu. Oke, sekian materi pertama mungkin ya. Pertama dari saya sebagai marketing first hand. Dan jika ada masukan, kritik, saran, pertanyaan, silahkan komen atau bisa melalui WhatsApp gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.